Halo, assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan membahas ya tentang soal latihan UTBK atau simulasi UTBK yang pengetahuan kuantitatif. Jadi di nomor 1 ini soalnya kalau kita lihat sudah jelas ya, ini diagram himpunan. Kalau ingat-ingat dulu ada yang namanya diagram Venn ya, ada semestanya. Di sini ada 3 himpunan A, B, C. Nah, sebelumnya Kak Ika ingin mengingatkan terlebih dahulu beberapa simbol di himpunan. Jadi ini ada yang seperti U, union atau gabungan. Agak ngeblur ya, tapi kelihatan toh. Kemudian yang kayak U tapi dibalik itu irisan. Kalau union namanya gabungan, misalkan A union B berarti semuanya, anggota A semua dan B semua digabungkan. Kalau irisan A irisan B itu berarti yang hanya ada di A dan ada di B saja. Kemudian ada simbol yang min seperti ini. Kalau ada 5 min 4 enak tinggal 1 isinya. Tapi kalau himpunan A dikurangi himpunan B, itu artinya atau maknanya anggota A yang bukan anggota B. Itu kayak gambarkan juga. Jadi misalkan ada 2 himpunan di diagram Venn-nya, A irisan B itu kan yang tengah ya. Tapi kalau A min B itu yang hanya di A saja. Oke. Jadi dari beberapa simbol yang Kak ingatkan itu tadi, soal ini apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B ya. B irisan dalam kurung A union C. Gitu. Jadi jawabannya yang B. A union C itu kan himpunan A gabungan C. Itu kan semua ya. Kamu bayangkan ya. Jadi A union C itu kan semua. A sama C semua di B. Di sini soal SBMPTN tahun 2013 ya. Ada gambar seperti itu. Kemudian kalian disuruh nyari keliling daerah yang berwarna gelap. Namanya keliling berarti kan semua dicari ya. Sehingga bisa dihitung nih satu-satu. Jadi dari sisi yang atas ya. Kamu lihat atas bagian persegi itu tapi naik turun. Jadi kita hitung bisa yang atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu sisi yang atas itu 10. Sehingga ada 4 sisi, 10 kali 4 jadinya hasilnya adalah 40. Ini nomor 3. Kalian disuruh menentukan yang termasuk fungsi atau pemetaan itu yang mana. Kak ingatkan bahwa fungsi A ke B, jika Kak gambar seperti itu ya, syaratnya adalah syarat fungsi. Nah, sebelumnya relasi itu lebih umum dari fungsi ya. Jadi fungsi itu di dalamnya relasi. Nah, fungsi itu adalah relasi yang punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah anggota himpunan A atau yang di kiri atau himpunan pertama itu harus memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Bahasanya tepat satu berarti ada yang bilang nggak boleh selingkuh gitu ya. Jadi kalau diartikan syarat fungsi ini, yang pertama adalah himpunan A itu semua anggotanya harus punya pasangan. Yang kedua, anggota himpunan A nggak boleh punya pasangan double atau nggak boleh selingkuh itu tadi. Sehingga jawabannya yang mana? Kalau opsi yang A kan jelas salah ya, karena P-nya nggak punya pasangan. Kemudian kalau yang B juga salah, kenapa? Karena Q-nya pasangannya sampai 3, selingkuhnya sampai 3 orang. Kemudian himpunan C juga ada Q yang nggak punya pasangan, sedangkan E juga ada R yang nggak punya pasangan, sehingga jawabannya adalah yang D. Ya, sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 4. Di nomor 4 ini adalah penjumlahan aljabar ya. Ada 2 variabel X dan Y. Nah, coba kita coret-coret. Di
sini Kak Eka sudah buat coretannya. 2x min y per 3 ditambah x plus 3y per 6. Namanya pecahan, mau aljabar mau biasa, itu jelas kalau mau jumlahin mau ngurangin itu harus disamakan penyebut. Di sini ada 3 dan 6. Berarti penyebutnya jadi 6 kan? Sehingga 2x min y-nya di sini 2x min y-nya jadi 4x min 2y karena kan dikalikan 2 ya. Kemudian ditambah x plus 3y-nya tetap karena penyebutnya sudah 6. Sehingga ketika dijumlahkan jadi 5x plus. Kemudian nomor 5, ingat di sini ada gambar segitiga ya. Segitiga ABC. Kemudian dipecah lagi ada garis BD di situ. Keterangannya adalah AC sama dengan BC. Ya, AC sama dengan BC. Kita gambar lagi. Nah, kayak gini. AC sama dengan BC itu mengakibatkan dia menjadi segitiga sama kaki. Dan ingat segitiga sama kaki itu sudut di kaki-kakinya itu selalu sama. Jadi kalau sudut A itu 65, harusnya sudut B itu, B keseluruhan ya, itu juga sama dengan 65. Ya, Kak, itu kata aku nggak sama kaki. Jadi jangan percaya gambar. Soal itu harus percaya keterangannya, bukan percaya gambarnya. Ya. Siku-siku pun kalau terlihat siku-siku tapi nggak ada simbol siku-siku atau keterangan siku-siku ya nggak siku-siku ya. Jangan pakai imajinasi gambar. Jadi gambar itu belum tentu benar. Yang benar adalah keterangannya. Sehingga ini AC sama dengan BC. Sudut A sama dengan sudut B 65. Di situ ada sudut 20 sehingga sisanya adalah 45 ya. Kemudian karena sudah ketemu 45, untuk segitiga mungkin kamu fokus ke segitiga ADB ya. ADB itu jumlah sudutnya kan juga 180 sehingga di sini sudah ada 65 dan 45. Berarti sisanya berapa? Kan X itu ya, kayak kasih X. Nah, untuk nyari Y itu kan 180 min X. Bisa pakai X-nya dicari dulu, kemudian cari Y-nya, pakai 180 min X, atau langsung hubungannya itu kan harusnya Y sama dengan 65 ditambah 45. Ketemunya 110. Ya. Ini ada di teorema, apa ya kalau nggak salah, jumlah sudut eksterior itu sama dengan, sudut eksterior itu adalah jumlah dari dua sudut interior di hadapan sudut pasangannya. Nah, teoremanya seperti itu sih. Tapi kalau bingung harus cari X-nya dulu, baru nanti cari Y-nya, oke? Sehingga jawabannya oke, yang nomor 6 sekarang. Di sini ada garis ya, daerah penyelesaian ketidaksamaan. Cara cepatnya ingat tuh, yang disumbu Y dikalikan X, yang disumbu X dikalikan Y, jadi ada 2X min 3Y bla 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 min 6. Min 6 dari mana? Min 6 dari 2 kali min 3. Nah, untuk menentukan bla bla blanya itu kita nggak tahu lebih dari atau kurang dari. Itu kita coba titik 0,0. Kenapa? Karena 0,0 kena arsirannya ya. Itu kalau misalkan ngarsirnya ke atas, berarti harusnya kamu nyobanya itu titik min 3,2. Lebih enak ya. Jadi coba titik 0,0 dimasukkan 0 titik sama dengan titik min 6. 0 itu lebih dari atau kurang dari min 6? Oh, lebih dari min 6. Sehingga persamaannya jadi 2X min 3Y lebih dari sama dengan min 6. Kalau min 6-nya digeser jadi 2X min 3Y lebih dari 6. Kemudian nomor 7, di sini ada daerah persegi, kemudian persegi, di dalamnya ada bundur-bundur, ada lingkaran maksudnya. Lingkarannya ada 4, sama besar sepertinya ya. Nah, ini penjabarannya. Diketahui kan luas daerah yang tidak gelap berarti kan luas 4 lingkaran, itu 4pi.
berarti luas satu lingkarannya adalah pi. Kemudian Kak Ika jabarin luas lingkaran itu kan didapat dari pi r kuadrat. Kalau pi r kuadratnya sama dengan pi, berarti r kuadratnya sama dengan 1, r-nya sama dengan 1. Sekarang kamu bayangin, kalau r-nya 1, itu sisi perseginya, itu kan terdapat 4R ya. Mana sih Kak? Itu loh, misalkan kamu bayangin, lingkaran itu dikasih jari-jari yang lurus sama sisi persegi itu kan ada 4 ya. Sehingga sisinya ketemu 4. Lah, luas daerah yang berwarna gelap ya berarti luas persegi dikurangi 4 lingkaran, sehingga 4 kuadrat min 4pi, atau ketemunya 16 min 4pi. Kemudian yang nomor 8 ya, ini soal peluang, bukan peluangnya, tapi dia mencoba mencari banyaknya kemungkinan ya. Ini kita gambarkan terlebih dahulu biar nggak bingung. Jadi angkanya itu yang bisa dipilih 1, 2, 3, dan 5. Angkanya cuma 4, tapi kamu disuruh nyusun 7 digit. Angkanya cuma 4, kamu disuruh nyusun 7 digit. Berarti kan ada beberapa angka yang berulang ya. Di sini keterangannya yang boleh berulang hanya 1, 3, dan 5. Boleh berulangnya itu 2 kali. Ya. Kemudian banyak cara terbentuk bilangan genap adalah nyusunnya kita genap. Sekarang kita gambar dulu kotak-kotak ya. Kotaknya ada 7 ya kayak gambar. Nah, paling akhir karena kita mau nyusun bilangan genap, berarti kan paling akhir itu harus genap ya. Ciri-cirinya bilangan genap kan bilangan akhir harus genap. Karena yang genap itu cuma angka 2 dan yang nggak boleh berulang cuma 2, berarti kan posisi 2 selalu di belakang. Paham ya? Karena yang genap cuma 2 dan yang tidak boleh berulang cuma 2, berarti angka 2 pasti ada di belakang. Makanya itu Kak tulis 1 ya yang paling belakang, karena kemungkinannya hanya angka 2 di situ, 1. Kemudian cara ngisi 6 kotak di depan gimana Kak Ika? Awalnya Kak Ika coba masukkan pakai aturan pencacahan gitu ya. Ya itu kan agak bukan rancu ya, cuma kita itu kan harus mikir dia tuh boleh berulang 2 kali loh. 135 itu boleh berulang 2 kali loh. Contohnya gimana sih jadinya ya? Contoh jadinya kan bisa 135, 135, 2 gitu. Bisa juga 1133, 55, 2 gitu kan. Nah, ini kalau pakai aturan pencacahan biasa itu masuk noe, kan kita nggak tahu kemungkinannya berapa ya. Misalkan, ada 3 kemungkinan, berikutnya ada berapa kemungkinan kan bingung. Jadi ini kamu bisa ibaratkan pakai yang ini nih, permutasi objek kembar. Jadi misal kamu nyusun huruf matematika, M-nya berapa, gitu kan? I-nya berapa, nah kayak gitu. Kita misalkan seperti itu. Jadi kan satunya ada 2, 3-nya ada 2, 5-nya ada 2, kan double. Sehingga kita pakai ini permutasi objek kembar 6 faktorial. 6 itu dari angka 135 kan ada 6 angka ya double. Kemudian per 2 faktorial karena satunya ada 2, 3-nya ada 2, 5-nya ada 2, sehingga ketemunya adalah 90. Nah 90 dikalikan tadi kemungkinan terakhir cuma 1 yang bikin genap itu, sehingga jawabannya adalah 90. Oke. Di nomor 9 ini nomor 9, jadi diketahui 2 bilangan ganjil A dan B kurang dari 10 ya. Sini, A dan B kurang dari 10 dan dia ganjil. Opsinya apa aja? 1, 3, 5, 7, 9 kan itu ya. Kemudian A per B-nya itu bilangan prima. Yang kita tahu bilangan prima itu apa? 2, 3, 5, 7, 9 enggak ya? 1 enggak loh ya, bukan bilangan prima loh. Kemudian kita disuruh menentukan A plus B itu berapa gitu ya. Nah, ini opsi-opsinya. Jadi opsi pasangan dari A dan B adalah bisa pasangannya 31, 51, 71. 91 bisa nggak? Nggak bisa, karena 9 dibagi 1 kan 9. Itu enggak prima ya. Kemudian kita pasangan lagi 9 dan 3, hasilnya kan 3, maka dia juga jadinya prima.
Sehingga ketika opsinya ada 4 itu, A plus B-nya itu adalah hasilnya 4, 6, 8, 12. Karena semuanya ada di situ, berarti semua pilihannya adalah benar. Bentar, maaf. Ini nomor 10 ya. Jadi di sini ada A sama dengan 3B, B sama dengan C min 6, kemudian C sama dengan 2 plus A. Ya, ini Kak substitusikan 2 plus A, A-nya diganti 3B, sehingga 2 plus 3B. Kemudian B-nya diganti lagi C min 6. Dijabarin, ketemu C-nya 8, disubstitusikan ke bagian B, B-nya ketemu 2, disubstitusikan lagi ke A, A-nya ketemu 6. Jadi perbandingannya ketemunya 3 banding 1 banding 4. Lanjut, ini ada suatu proyek akan dilaksanakan selama 30 hari, Kak, soal-soalnya adik-adik SMP ya. Ini perbandingan berbalik nilai. Nah, biasanya lebih gampang kok Kak Ika bikinnya seperti ini. Jadi Kak Ika list seharusnya itu kan 30 hari 21 pekerja. Ketemunya jika dikali itu 630. Nah, ini berjalan 10 hari dengan tetap 21 pekerja. Ya, ketemunya 210. Kalau dikalikan ini ya. Kemudian 5 hari off dihentikan. Berarti kan pekerjanya 0. 5 kali 0 ketemunya 0. Kemudian sisa waktunya harus sudah selesai pekerjaannya. Sisanya berapa? Sudah kelewat 10 hari dan 5 hari, berarti kan 15. Sisanya 15 hari dengan berapa pegawai kan gitu. Berarti kita misalkan X. Sehingga 15 kali X itu 15X. Nah, yang seharusnya 630 itu tetap terpenuhi dengan 210 ditambah 0 ditambah 15X. Persamaannya jadi yang di sampingnya itu ketemu X-nya adalah 28. Jadi pekerjaan yang akan selesai oleh 28 orang, kalau dibilang tambahannya adalah 7 karena awalnya sudah ada 21 pekerja. Berarti kan yang benar adalah 2 dan 4. Kemudian ini ada sepasang sepatu bekas, nah 200.000, kemudian dia benerin lagi tuh sepatu bekasnya jadi 40.000. Berarti uang yang dia keluarkan ya bahasanya, dia modalkan itu kan harga belinya dan perbaikan. Di sini kayak tulis HB plus perbaikannya, harga beli ya. Itu sekitar 240.000. Kemudian dia menjual lebih tinggi dari 300.000. Berarti harga jualnya lebih dari 300.000 ya. Kemudian di sini kita disuruh mencari hubungan antara P dan Q. P itu 20%, ini jelas P-nya 20% ya. Q-nya itu persentase keuntungan. Nah, di sini kita cari Q-nya dulu, berapa keuntungannya. Cari keuntungan seperti apa presentasenya? Ya kita hitung, modal kita 240. Kemudian kita jual lebih dari 300. Paling murah 300.000 lah. Paling murah 300.000, 300 kurangin 240 kan 60.000. Jadi keuntungannya 60.000 per 240 kali 100%. Ketemunya adalah 25%. Q-nya 25%, B-nya 20%. Berarti apa hubungannya? Q lebih dari P. Kemudian nomor 13, di sini ada X antara 1 dan 2. Kemudian diberikan P-nya itu yang itu, Q-nya yang itu. Nah, itu mana Kak? Dibaca soalnya. Oke, ini coret-coretannya. Jadi Kak Ika sederhanakan yang P dulu. Kelihatannya kan agak ruwet ya yang P. Jadi 1 per X pangkat 4 per 1 min 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Disederhanakan kayak pakai A kuadrat min B kuadrat ya. Ketemunya seperti itu, dicoret ketemunya P-nya itu 1 plus X kuadrat. Sedangkan Q-nya tetap ya 2 plus X. Nah, kalau dibandingkan, kita mau bikin perbandingan kan ya. Jadi, P-nya diwakilin 1 plus X kuadrat itu, Q-nya 2 plus X. Ini Kak Ika kurangin 1 semua. Jadi, X kita tinggal bandingin X kuadrat sama 1 plus X. Ya, kan 2 ditambah X itu dikurangi 1 jadi 1 plus X. Nah, ini
kita coba ya bahasanya. X itu kan antara 1 dan 2. Coba kamu masukkan ke persamaan itu, kalau X-nya 3/2, ya 1/2, 3/2, itu posisinya 3/2 kuadrat kan 9/4. Sedangkan 1 ditambah 3/2 itu 1 ditambah 1/2 kan jadi 2/2. Nah 9/4 itu 2,25. Berarti harusnya P kurang dari Q atau Q lebih dari P. Ya. Tapi kalau kita coba yang agak mendekati 2, misalkan kita coba ini 7/4 ya. 7/4. Nah, 1 3/4 itu kan 7/4. Kalau 7/4 dikuadratkan jadi berapa? 49/16 ya. Kemudian 1 ditambah 7/4. Jadi 49 tadi 49 per berapa tadi? Per 16 ya. Itu sekitaran 3,06. Nah, sedangkan kalau 1 ditambah 7/4 itu ketemunya 2,75. Nah, ketika nyoba angka-angka yang antara 1/2 ke bawah itu lebih besaran P-nya. Ya. Tapi lebih besaran Q-nya. Tapi kalau nyoba angka-angka 3/2 ke atas sampai hampir 2 itu besaran lebih besar P-nya. Sehingga jawabannya adalah yang D, informasi yang diberikan tidak cukup. Kita nggak bisa memutuskan P sama Q ini hubungannya kayak apa. Ya. Karena setiap rentang nilainya jawabannya beda. Kemudian ini nomor 14. Jadi ada segitiga ABC ya, itu sebenarnya segitiga ABC kayak gitu. Kemudian kalau kamu disuruh jawab pertanyaan X lebih dari Y lebih dari Z, benar atau salah? Kayak gitu. Nah, keterangannya itu ada 2 keterangan di sini, keterangan pertama sama keterangan kedua. Kira-kira cukup nggak sih keterangan ini? Ya, coba kita jabarin. Kayak gambar lagi ya. Jadi berdasarkan yang diketahui ini segitiga ABC X, Y, Z ya. Kemudian BC-nya 3, AC-nya 2 ya. Dari situ ini dua-duanya kayak pakai nih, BC 3 sama AC 2. Dari seperti itu kita bisa lihat kan, sisi yang panjang itu sudutnya pasti besar. Nah, antara sisi BC yang 3 sama sisi AC 2, jelas Z itu lebih dari Y, ya kan? Tapi X-nya nggak diketahui, berarti kita nggak bisa cari hubungan X ya. Nah, yang bisa kita ketahui, AB itu rentangnya antara 1 sampai 5. Nggak mungkin 5, ya, nggak mungkin 5, nggak. Kalau 1 mungkin. Tapi ini berarti 1 kurang dari sama dengan AB kurang dari 5 ya harusnya. Jadi kita belum bisa menentukan apakah X itu lebih dari Y lebih dari X. Iya, Z itu lebih dari Y. Tapi kita nggak tahu X-nya itu lebih dari apa enggak gitu ya. Jadi kalau X-nya itu depan maksudnya AB-nya itu 4 misalnya kayak gitu. Ya harusnya kan jadinya X lebih dari Z lebih dari Y ya. Tapi misalkan X-nya 1 ya berarti Z lebih dari Y lebih dari X, bisa kayak gitu. Tapi kan tidak ada keterangannya sehingga pernyataan 1 saja tidak cukup, pernyataan 2 juga tidak cukup, 1 dan 2 tidak cukup ya. Jadi yang jawabannya adalah E. Bentar, ini nomor 15 ya. Jadi nomor 15 ini ada segitiga ABC, kemudian siku-siku di C, kemudian di D juga siku-siku. Ya, pertanyaannya adalah berapakah panjang garis CD jika diketahui AB-nya 10. Kita cek dulu ya, yang pernyataan pertama bisa nggak cuma pakai pernyataan pertama. Ya, kalau AB-nya 10, AC-nya udah diketahui 6, CB kan sudah ketemu 8 ya. Pythagoras 6, 8, 10.
Kemudian nanti bisa nyari CD-nya pakai ini, perbandingan luas segitiga. Sekarang bayangkan ketika yang diketahui nomor 2 aja, BD sama dengan 6,4 ya. 6,4 ini di BD. Kalian ingat nggak rumus yang di SMP dulu ya? Lihat gambarnya ya, Kak Ika sebutkan. Jadi kalau ada AC kuadrat atau CA kuadrat itu sama dengan AD dikali AB. Ya. AD dikali AB. Jadi harusnya meskipun AD-nya kita misalnya X, kita nggak tahu ya. Jadi AC kuadrat itu sama dengan AD kali AB. 6 kuadrat sama dengan X dikali X ditambah 6,4. Nanti kan X-nya ketemu. Ketika X-nya sudah ketemu, kamu bisa nyari CD dengan rumus CD kuadrat sama dengan DA kali DB. Ini Kak Ika nggak coret-coret ya. Coba didengarkan lagi aja omongan Kak Ika, nanti dicoba. Yang jelas 1 saja bisa, 2 saja juga bisa. Jawabannya mana ya? 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Berarti yang D ya jawabannya. Selanjutnya ada lingkaran ya, seperti ini gambarnya. Ingat sudut keliling sama sudut pusat ya. Di sini yang terbentuk sudut pusat apa aja? AOB sudut pusat ya. ADB itu sudut keliling, ACB juga sudut keliling. Sehingga kalau kamu disuruh menentukan AOB ya, pernyataan pertama ada BDA. BDA-nya 40. Berarti bisa menentukan AOB nggak? Bisa, karena sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Berarti kan 40 2 kalinya 80 ya. 1 saja cukup. Nah, kalau 2 BDA dan BCA itu 50. BDA sama BCA itu kan sama-sama sudut keliling ya kan? Yang besarnya sama karena menghadap sudut pusat yang sama. Harusnya berarti BDA sama BCA itu 25. Kalau disuruh nyari AOB berarti AOB-nya 50. Jawabannya yang mana? 1 saja cukup, 2 juga cukup. Berarti yang D jawabannya. Nomor 17, ini ada masalah umur ya. Kita modelkan matematikanya dulu. U ulfa sama dengan sepertiga dari ayah. Nah itu kalau diubah jadinya U banding A sama dengan 1 banding 3 ya. Kemudian yang ibu sama ayah, ibu sama dengan 5/6 ayah. Berarti kan ayah sama dengan 6/5 ibu ya. Jadi A banding I sama dengan 6 banding 5. Yang U banding A ini Kak Ika jadikan 2 banding 6. Kenapa? Biar sama-sama ayahnya jadi 6 ya. Itu kan 3 sama 6. Biar sama-sama dibuat 6. Sehingga perbandingannya U banding A banding I jadi 2 banding 6 banding 5. Kalau ulfanya 18 tahun, berarti ibunya adalah 5/2 kali 18, ketemunya 45 tahun. Jawabannya yang C. Nah, di sini perhatikan ada 2 garis sejajar ya. Garis apa ini? F sama M ya. Kemudian dipotong garis transversal, itu namanya garis transversal. Kemudian dikasih simbol-simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diketahui nomor 1 itu 103. Mau bisa lihat nomor 1, besar sudut nomor 1 sama 3 kan sama ya, karena bertolak belakang. Itu sama pula dengan nomor 5. Jadi 1, 3, dan 5 sama. 1 dan 3 hubungannya bertolak belakang, 3 dan 5 hubungannya adalah sehadap. Jadi besarnya sama. 5, 103 ya. Kemudian yang nomor 8 diketahui 127. Kalau 8 itu 127, berarti 6 itu kan 180 dikurangi 127 ya, karena berpelurus. Sehingga ketika kita nyari nomor 7, jadi pakai ini. 103 ditambah 180 dikurangi 127 ditambah X. X itu yang nomor 7 ya, sama dengan 180. Sehingga X-nya ketemu 24. Nomor 19, ada A bundaran B sama dengan B ditambah A min B kali B. Kalau ada soal seperti ini, ikuti keterangannya saja ya. Sehingga kalau 3 bundaran dalam kurung 1 bundaran 2, itu kerjakan yang 1 bundaran 2 dulu.
Nah kayak gini. Jadi 1 bundaran 2 itu kan yang B itu apa? Yang 2 kan? 2 ditambah 1 min 2 kali 2. Ketemu hasilnya, oh ternyata 0 ya. Nanti 3 bundaran 0 dibunderin lagi, jadi ketemunya berarti tetap 0. Jawabannya adalah 0. Oke, the last number ya. Jadi ini diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan positif. Ingat bilangan positif dan X kurang dari Y, X lebih dari 3Z. Kita tulis. Nah, X, Y, Z kan positif. X kurang dari Y, X lebih dari 3Z. Itu yang X lebih dari 3Z kayak kau ubah jadi 3Z kurang dari X ya, kalau ditulis seperti itu. Nah, kalau dua hal ini digabungin kan jadinya 3X kurang dari 3Z kurang dari Y kurang dari 3. Ya kan? Dari kesimpulan ini, apakah poin A ini kita datain satu-satu? A benar atau enggak? Y kurang dari Z. Enggak kan, karena Y itu kan lebih dari Z. Kemudian X min Z lebih dari Y. Ya nggak mungkin dong X lebih dari X kan kurang dari Y. Apalagi dikurangi sesuatu pasti kan kurang dari. Jadi jawaban yang benar adalah C. Y lebih dari Z. Oke, jadi inilah pembahasan 20 nomor dari pengetahuan kuantitatif. Jika ada yang masih dibingungkan atau ingin dipertanyakan kembali, kita bisa langsung live di Zoom saja ya. Semoga apa yang Kak Eka jelaskan bisa dipahami dan